Oke, nah kira-kira leverage itu menurut Pak Nofri di saat token mikro ini sudah ada, terus kadang-kadang ada newbie ya, pemain-pemain baru yang trader-trader baru yang leverage-nya dong diperbesar gitu. Padahal akun mikro sudah tersedia gitu ya. Menurut Pak Nofri, leverage besar atau kecil itu manfaat dan kerugiannya itu apa sih Pak Nofri kira-kira? Yes, ini jadi kita tambah lagi materinya ya, dan itu kita bergerak menuju ke yang semakin dalam lagi, bicara mengenai leverage. Tadi lot sudah selesai. Kemudian kita berlanjut. Belum selesai sih Pak ya. Belum. Maksudnya kalau mau lanjut nanti terus belajar, jangan berhenti ya. Yang penting kan bisnis forex ini belajar walaupun udah expert pun harus terus belajar ya Pak ya. Betul gitu. Pak, karena memang lot itu nanti termasuk dengan leverage ini bagian dari risk and money management. Yeah. Oke, sekarang kita misalkan masuk ke leverage, dan ini juga sekali lagi harus dipahami dengan lengkap. Karena kalau saya dalam menyampaikan materi, saya nggak mau tanggung-tanggung, supaya Anda memiliki pondasi dan pemahaman yang kuat. Karena kita harus ketahui juga bahwa bicara mengenai suksesnya trading itu bukan cuma sekedar metode entry, analisa teknikal, fundamental, sentimental, tapi banyak hal. Salah satunya adalah soal pengetahuan yang benar mengenai leverage ini. Sebetulnya kalau berkaitan dengan leverage, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, dan banyak juga yang pemahamannya salah. Misalkan dalam hal pertanyaan-pertanyaan bisa dilihat di slide. Ini mirip-mirip sih pertanyaannya, Pak De. Misalkan berapa leverage yang ideal itu tadi. Kemudian berapa leverage yang baik untuk dana $100, $500, $1.000. Itu kan mirip-mirip. Ini varian-variannya. Kemudian apakah leverage 1:100 itu sudah aman? Ini yang cukup memahami mengenai leverage nih. Karena biasanya pemahaman yang terjadi, Pak De, kalau leverage semakin besar, itu semakin bagus. Nah, ini pemahaman yang kurang tepat. Dan ada lagi yang dikatakan tadi, semakin besar leverage, semakin besar profitnya. Padahal nggak ada hubungan antara leverage dengan profit. Oleh karena itu, yuk kita bedah pelan-pelan, dimulai dari apa sih yang dimaksud dengan leverage. Saya bukan menginginkan Anda untuk menjadi seorang yang memahami semua seluk-beluk forex gold, tapi bagian-bagian yang memang harus dikuasai itu harus benar-benar kita ketahui. Jadi yang dimaksud dengan leverage itu sebetulnya perbandingan antara besarnya modal trader, itu disebut juga dengan margin atau equity, dengan besarnya dana pinjaman dari broker untuk meningkatkan potensi profit atau return. Jangan lupa, kalau kita bicara trading forex gold, itu merupakan derivatif turunan dari mata uang atau komoditi secara fisik. Jadi underlying-nya itu, dan akhirnya jadilah forex gold online. Kalau kita bicara bisnis sektorial atau saham, itu tidak ada leverage-nya, alias 1:1. Nah, apa dampak dari leverage ini? Contoh ya, misalkan kalau kita leverage-nya 1:1 atau dikatakan tidak ada leverage-nya seperti saham atau seperti dagang sektorial, maka kita harus menyediakan dana sejumlah apa yang memang harus disediakan. Jadi kalau misalkan dananya 100 juta harus 100 juta Pak De. Nah, seperti itu. Nah, kalau di trading forex gold memiliki kelebihan, contoh, misalkan leverage-nya 1:100, kita cukup menyetorkan sejumlah dana 1/100-nya dengan potensi profit sama. Kira-kira ini lebih mudah dipahami kan? Misalkan, kalau di saham, kita misalkan mau mendapatkan profit dari dana 100 juta, maka kita harus setor 100 juta. Tidak ada leverage atau daya ungkit. Sementara, kalau misalkan di forex gold online, kalau kita misalkan ingin mendapatkan profit seperti 100 juta di saham atau di sektorial, kita cukup menyerahkan dana, menyetor dana, buka account atau istilahnya depo ke broker
1/100-nya. 1/100-nya ya, itu ya leverage ya. Sebenarnya. Jadi tinggal dibagi itu 100 juta bagi 100 berapa? 1 juta. 1 juta, ya. Kira-kira kan seperti itu. Nah, dengan potensi profit sama. Mungkin Anda bingung, kok bisa ya begitu? Dan itu memang benar. Cuma orang yang suka lupa adalah juga soal risikonya. Ingat bahwa sebuah produk investasi pasti ada reward dan pasti ada risiko. Ya. Jadi risk and reward itu sebuah pasangan atau pair yang tidak bisa terpisahkan. Dengan demikian, kalau misalkan kita bicara ada leverage-nya, resikonya adalah margin call. Dana kita bisa jadi 0. Iya. Nah, itu yang suka sering dilupakan. Sementara kalau misalkan saham, contohnya blue chip, jangan yang saham kaleng-kalengan atau gorengan, Pak De. Karena saham gorengan bisa juga menjadi gocap istilahnya. Dan dia saham tidur. Itu sebetulnya margin call juga. Itu tidak akan margin call. Itu kira-kira secara singkat mengenai yang dimaksud dengan leverage tadi. Itu ya. Jadi, perlu saya tambahkan lagi, leverage itu seperti daya ungkit. Ya. Dengan modal yang lebih kecil, Ya. kita mendapatkan potensi profit yang sama. Atau dengan modal yang sama, potensi profit kita 100 kali lipat lebih besar. Tapi jangan lupa sekali lagi, ada risiko yang menyertainya. Ribet amat bro, mending pakai cara gue. Belajar forex segampang nonton streaming. Lo tinggal pilih videonya, terus tonton deh, gratis. Kalau udah belajar, bisa trading mulai dari 500.000. Di MIFX belajar forex semudah itu. Bro. Nah, memang banyak orang terjebak di leverage ini ya, karena kan leverage itu kan sebenarnya orang berpikir bahwa kadang-kadang benar juga sih bahwa leverage adalah kontrak transaksi yang diberikan untuk nasabah agar nasabah dapat mengontrol aset yang nilainya jauh lebih besar daripada modal yang dijaminkan ya Pak ya. Betul. Tapi nah itu jangan terjebak dengan kalimat itu juga, karena tetap ada yang namanya risiko yang harus kita ukur dengan sesuai dengan selera risiko yang ingin kita hadapi pada saat kita melakukan bisnis gitu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan dari Pak Nofri tentang yang namanya leverage ya Pak ya. Dan leverage itu kita juga justru harusnya berhati-hati di saat kita berbicara tentang leverage besar, leverage kecil, karena yang tetap harus diperhitungkan adalah risiko yang harus selalu kita ukur. Nah, leverage itu sudah pasti nantinya akan berhubungan dengan yang namanya margin call nih. Nah, Pak Nofri tadi sudah sedikit menjelaskan bahwa leverage itu memang berhubungan dengan margin call. Nah, dalam kesempatan ini coba Pak Nofri bisa memberikan penjelasan tentang margin call dan hubungannya dengan leverage tadi itu, Pak Nofri. Oke, jadi itu memang benar adanya seperti yang disampaikan oleh Pak Ade, bahwa kalau kita memahami leverage dengan lengkap, juga harus memahami soal margin call ini. Dan mungkin Anda sudah pernah mengalami margin call, tetapi secara prinsip Anda harus paham bahwa yang namanya margin call itu adalah sebetulnya sebuah sistem peringatan atau fasilitas dari broker yang memberikan peringatan jika modal atau equity atau margin akun trading kita sudah tidak mencukupi nilai jaminan yang dibutuhkan untuk membuka sebuah posisi baru. Jadi, margin call ini seperti Anda sudah dianggap bangkrut dalam sektor real. Itu mirip. Dan Anda harus paham juga, seperti juga di sektor real, biasanya kebangkrutan atau margin call ini akibat suatu sikap yang terlalu agresif. Yeah. Yang disebut dengan agresif itu dalam hal apa? Lot. Itu overload. Artinya lotnya terlalu besar. Apa hubungannya dengan leverage? Semakin besar leverage, Anda akan semakin diizinkan untuk entry dengan lot yang semakin besar. Yeah. Jadi sebetulnya kembali lagi dengan
kecilnya leverage itu akan membantu kita supaya tidak mengalami margin call. Kasarnya begini, kalau misalkan broker itu supplier, kita sebagai buyer dibatasi untuk mengambil barang. Itu simpelnya. Makanya saya selalu berusaha menyederhanakan sesuatu supaya Anda paham. Ya kalau brokernya atau suppliernya tidak peduli dengan Anda, berapapun Anda meminta barang, itulah volume transaksi atau lot, Anda diberikan. Tetapi supplier yang baik, dia akan melihat dan akan membatasi kira-kira kemampuan dari bayarnya. Jadi misalkan, dia pesan barang 1 ton, nggak bisa. Terlalu besar. Takutnya nanti mengalami floating loss dan itu disebut hutang yang terlalu besar karena overload. Nah kemudian Pak Ade, margin call bisa juga terjadi karena overtrade. Overtrade itu terlalu sering entry mengakibatkan banyak posisi. Nah ini biasanya dilakukan pada saat floating loss. Entry lagi, dengan misalkan hanya berdasarkan asumsi harga sudah terlalu tinggi. Ya, akan mantul gitu. Nah, sehingga dia seperti akumulasi atau istilahnya averaging. Nah, kembali lagi, averagingnya ini tidak punya perhitungan. Sama seperti di bisnis sektorial, bahwa misalkan performa tokonya itu sudah nggak bagus, itu floating loss. Terus dilakukanlah ekspansi, bahwa averaging atau penambahan posisi itu ekspansi. Kayak promosi gitu ya, Pak. Dan lain sebagainya, Pak. Ambil toko sebelah, nambah SDM. Nah, itu kan nggak logik. Demikian juga waktu kita melakukan trading. Wong lagi floating loss, nggak punya perhitungan yang matang, tambah posisi, akhirnya overtrade dan berpotensi yang disebut dengan margin call tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, overconfidence. Overconfidence. Itu, maksudnya seperti apa nih overconfidence? Kira-kira gini, jadi entry, sudah lotnya besar, posisinya banyak karena ditambah terus, nggak input stop loss. Jadi, pede. Market nggak akan naik terlalu tinggi kalau dia nge-sell. Makanya kayak Pak Nofri ini perlu buka kelas meditasi juga ya Pak ya, buat kontrol emosi, ya kan, biar nggak overconfidence juga kan. Betul. Karena kembali lagi bahwa untuk menjadi trader yang berhasil, dan trader yang berhasil itu Anda juga jangan terlalu ekspektasinya tinggi-tinggi gitu loh, harus Lamborghini ya, enggak. Tapi paling tidak kita bisa menghasilkan sesuatu. Bukan malah misalkan income yang kita dapat dari sektoril atau gaji sebagai karyawan malah habis. Malah ditinggalkan ya gitu ya Pak. Buat trading. Iya. Nah itu juga gambaran supaya kita membumi dalam tanda kutip, melihat seorang trader sukses itu seperti apa sih? Sama aja. Kita misalkan bekerja di sebuah perusahaan yang layak, ya kita sukses. Walaupun kita nggak punya Ferrari ya. Nah, itu kira-kira kenapa terjadi yang disebut dengan margin call, dan sekali lagi ini berhubungan dengan leverage. Ini bisa terjadi karena salah satu, atau salah dua, atau akumulasi tiga-tiganya. Termasuk overconfidence tadi ya Pak ya? Betul Pak. Kira-kira seperti itu. Nah untuk penggunaan modal, menurut Pak Nofri nih, misalkan dengan ada nasabah dengan dana 10 juta, lalu dengan leverage 1:100, itu gimana tuh Pak Nofri, dia cara menyiasatinya agar terhindar dari yang namanya call margin tadi ya, dengan hubungannya dengan leverage tadi?